Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasriku su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-maqsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatima lima sabak nasril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke Masjid Al-Ihsan, rumah Allah yang mulia ini. Tidaklah kita mampu melangkah ke rumah Allah yang mulia ini melainkan jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak diberikan taufik oleh Allah, jika tidak diberikan hidayah oleh Allah, sekali-kali kita tidak akan pernah mampu dan bisa melangkahkan kaki kita ke dalam rumah Allah yang mulia ini. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran Nabi Agung yang diagungkan oleh Allah, Zat yang Maha Agung, yang dimuliakan oleh Allah, Zat yang Maha Mulia, yakni Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan, hadir di tengah-tengah kita ketua masjid daripada Masjid Al-Ihsan, Bapak Hadi Imrani. Kemudian di tengah-tengah kita juga hadir, kita muliakan, kita hormati Ketua MUI, Bapak Muhammad Yusuf. Kemudian hadir pula di tengah-tengah kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua RW 02, Bapak Uswanto. Dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum-antum semua, dan khususnya kepada jamaah ibu-ibu majelis taklim daripada Masjid Al-Ihsan Kampung Jawa. Kita minta sama Allah, kita angkat tangan kita. Tidaklah kita keluar dari masjid yang mulia ini melainkan Allah telah ampuni dosa-dosa orang tua kita, amin. Melainkan Allah telah ampuni dosa-dosa kita semua, amin. Melainkan Allah telah kabulkan hajat dan harapan kita semua, amin. Melainkan Allah yang saat ini mungkin diberi nikmat sakit, segera diberikan nikmat sehat oleh Allah, amin. Yang mungkin menghadapi masalah dalam kehidupannya, segera diberikan jalan keluar oleh Allah, amin. Yang mungkin sedang kesulitan rezeki, Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang mungkin sedang terlilit hutang piutang, segera Allah lunasi setelah pulang dari sini, amin. Giliran hutang, aminnya kuat, amin. Apalagi yang di luar sana yang pegang mandro, kelihatan banyak hutang ya Bu ya.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala sesuatu. Siang hari ini menjelang sore kita kumpul di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Al-Ihsan, dalam rangka memperingati, merayakan, bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mampu hadir ke maulid, majelis maulid yang mulia ini, melainkan sesungguhnya telah mendapatkan undangan yang khusus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah peringatan yang sejatinya sudah menjadi rutin yang umat muslim lakukan di Indonesia ini. Sudah menjadi acara dan kegiatan tahunan, betul? Sudah menjadi langganan kita. Setiap setahun ada satu bulan namanya Rabiul Awal, pasti kita mengadakan acara yang semacam ini, betul? Sesungguhnya Pak, di luar sana ketika bulan Rabiul Awal datang, maka akan menjadi timbul dua golongan. Ketika Rabiul Awal datang, timbul dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang selalu mencari maulid Nabi itu di mana diadakan. Orang golongan pertama selalu mencari di mana kegiatan itu diadakan, maka dia akan pergi. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua sebaliknya, orang yang selalu mencari-cari dalil, mencari-cari alasan untuk supaya kita tidak pergi, tidak hadir di majelis yang mulia seperti hari ini. Dua golongan itu, dan insya Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya tidaklah kita melaksanakan, merayakan, memperingatinya hanya satu bulan sekali, yaitu di bulan Rabiul Awal. Sejatinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan di sepanjang tahun. Di dalam satu tahun ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Maka satu bulan yang khusus memang Allah ciptakan, Rabiul Awal namanya. Di situ di dalam Rabiul Awal lahirlah seorang insan yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sejatinya hakikatnya Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi, sejatinya kita harus laksanakan di sepanjang tahun, di setiap waktu, pada saat momen-momen yang menggembirakan, di setiap acara, setiap waktu di mana di dalamnya terjadi suatu aktivitas. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Rabiul Awal kita rutin melakukan Maulid Nabi Muhammad seperti hari ini. Namun sejatinya hakikatnya mestinya dari 11 bulan yang tersisa kita mesti terus merayakan Nabi, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Dengan mendatangi pengajian-pengajian yang di dalamnya menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, dengan mendatangi pengajian-pengajian yang di dalamnya membacakan salawat-salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada hakikat sesungguhnya arti dari kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seseorang di luar sana yang tadi saya sebutkan, golongan yang kedua tadi, yang selalu mencari-cari dalil, mencari-cari kesalahan
untuk melemahkan umat muslim lainnya agar tidak datang ke kegiatan-kegiatan semacam ini yang mulia. Seseorang tersebut bisa kita katakan tidaklah mempunyai akal yang sehat, tidaklah mempunyai akal yang bersih, hati yang bersih ketika dia tanyakan, mengapa kalian mengadakan perayaan-perayaan Maulid Nabi? Mengapa kalian mengadakan kegiatan-kegiatan yang memuji Nabi? Seakan-akan orang tersebut menanyakan kepada kita, mengapa kalian gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Pak, Bu, kalau ada orang yang bertanya, kita mau pergi ke masjid untuk melakukan menghadiri Maulid Nabi, mereka tanya, ngapain Maulid Nabi? Ngapain merayakan Maulid Nabi tersebut? Maka seakan-akan orang tersebut telah bertanya kepada kita, ngapain gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira seperti itu, Pak. Paham? Pak? Maka kita pikir secara logika dan akal sehat, patutkah seorang Islam, seorang Muslim, seorang Muslimah yang dia bersaksi mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia menanyakan dalil untuk merayakan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad? Tidak pantas, tidak elok, tidak etis. Kalau mau merayakan Maulid Nabi, cari-cari dalil dulu, mana yang sah, mana yang legal dan segala macam, baru dia mau. Tidak pantas. Tapi mau tidak mau, di luar sana sudah banyak golongan-golongan yang kedua tadi. Jika kita ditanya, Pak, Bu, jawabnya simpel saja. Aku merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena aku bergembira atas kelahiran Nabi. Aku bergembira atas kelahiran Nabi karena aku mencintai Nabi Muhammad. Aku mencintai Nabi Muhammad karena aku adalah orang yang beriman. Jadi tanda orang yang beriman adalah dia menghadiri acara-acara yang di dalamnya menyebut nama Allah, membacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kalau ada orang tanya di luar sana. Yang kedua, kita berkumpul pada siang menjelang sore hari ini adalah berkumpulnya kita ramai-ramai di masjid yang mulia ini untuk berkumpul, untuk mendengar cerita kisah dari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mendengarkan cerita baginda Nabi Muhammad, kita tahu siapa itu Sayyiduna Muhammad, bagaimana akhlak Sayyiduna Muhammad, bagaimana sifat Sayyiduna Muhammad, sehingga sepulang dari maulid ini bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan di dalam dunia nyata kehidupan kita sehari-hari. Tidaklah hanya sampai di situ, kita berkumpul di masjid yang mulia ini untuk merayakan menghadiri Maulid Nabi. Katakan ibadullah kepada siapapun yang bertanya, kita berkumpul di sini untuk membacakan salawat kepada Nabi. Kita berkumpul di sini untuk mengucapkan salam hormat kepada Nabi. Katakan kepada orang di luar sana, kita berkumpul di sini untuk sedekah makanan, sedekah minuman, karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kita berkumpul di sini untuk menjalin tali silaturahim, karena itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kita berkumpul di sini untuk menyenangkan, menggembirakan hati para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi Maulid Nabi. Kenapa dibilang sesat? Kenapa dibilang bid'ah? Orang isinya baik-baik semua. Itu yang kedua. Kalau ada yang tanya, Pak, ya, Bu, itu jawabannya. Yang ketiga, kalau ada yang tanya, mengapa kalian merayakan Maulid Nabi? Mengapa kalian bergembira atas kelahiran Nabi, kumpul-kumpul begituan? Jawabannya yang ketiga adalah momen. Momen itu apa? Bahasa Jawa nih. Peristiwa, ya. So, bahasa Jawa.
juga. Momen itu artinya peristiwa. Jadi begini Pak, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan kisah atau sejarah di masa lalu. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad hijrah, ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad bertemu dengan sekelompok orang Yahudi yang sedang melaksanakan puasa 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, atas dasar apa kalian berpuasa? Atas dasar tenggelamnya Fir'aun, atas dasar selamatnya Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain-lain banyak lagi. Nah, kemudian Nabi Muhammad langsung memerintahkan kepada umatnya pada waktu itu untuk puasa sunnah 10 Muharram, puasa Asyura ya. Artinya apa? Momen Nabi Muhammad SAW itu sangat mengenang apa yang terjadi di masa dahulu. Maksudnya ialah kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad pada hari ini adalah mengenang momen peristiwa di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan Rabiul Awal, bulan khusus di mana di dalamnya lahir Nabi Muhammad, umat Muslim sedang bersemangat hatinya. Umat Muslim pikirnya sedang menerawang ke masa yang dahulu pada saat lahirnya Nabi Muhammad. Maka ulama ini cerdas Bu. Ulama ini cerdas Pak. Momen tersebut dimanfaatkan oleh ulama untuk berdakwah, untuk menyiarkan, mengenalkan siapa itu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Nabi digunakan untuk momen untuk mengenalkan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isinya Maulid. Masa bid'ah begitu? Masa sesat? Tidak mungkin. Maka dari itu Maulid Nabi Muhammad, acara seperti ini ialah sarana yang mulia untuk tujuan yang mulia pula. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Kalau ada yang bertanya, jawab seperti itu. Itu isi Maulid. Sebenarnya banyak lagi kalau kita bedah apa yang terkandung dalam acara Maulid Nabi yang begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Lalu siapakah yang pertama merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa kira-kira? Yang pertama kali merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Pak, ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Dari hadisul qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad memerintahkan malaikat Jibril, ya munadi Jibril, wahai malaikat Jibril, dipanggil sama Allah, hiasi langit, hiasi seluruh penjuru bumi. Cahaya yang selama ini aku simpan, kata Allah, akan aku keluarkan malam ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mengapakkan sayapnya dengan bahagia, berkeliling seluruh alam semesta, mengabarkan bahwa bakal ada insan yang mulia yang akan terlahir pada malam hari itu. Kemudian Jibril memerintahkan malaikat berbaris bersop-sop di pintu-pintu langit. Kemudian Jibril memerintahkan bidadari-bidadari berhias diri, lalu berbaris di pintu-pintu langit. Kemudian pepohonan tunduk semua. Kemudian bebatuan, bahkan di dalam satu riwayat hewan-hewan pun pada saat malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Apa kata hewan-hewan tersebut? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu hewan yang mengucapkannya pada saat malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ Pak. Bahkan bebatuan pun bisa bicara pada malam hari itu dengan mengucapkan apa? Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi
yaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab pamannya Nabi itu mendengar hewan-hewan dan bebatuan pepohonan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang tanya, karena di luar sana ada fitnah, Pak. Ada fitnah, Bu. Dan dari lama fitnah ini, mereka orang-orang yang golongan tadi itu, golongan sebelah itu, mereka mengatakan bahwa yang merayakan pertama kali Maulid Nabi ini dari bangsa dinasti Fatimiyah, dari Persia atau Iran. Pokoknya orang sesat lah gitu, di luar Islam lah pokoknya. Nah, itu fitnah yang keji, fitnah yang sangat kejam. Kita jawab, yang pertama kali senang, gembira dan merayakan, bahkan memerintahkan seluruh alam semesta bersiap-siap untuk menyambut lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah yang pertama merayakan kelahiran Nabi. Kemudian ada orang manusia yang pertama yang mengadakan, yang membuat perayaan Maulid Nabi. Siapa kira-kira? Siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad orang pertama yang merayakan perayaan Maulid. Tahu dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim pun ada. Nabi Muhammad ketika ditanya sama sahabatnya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin ini?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Wahai sahabatku," kata Nabi Muhammad, "zaka yaumun wulidtu fihi." Aku berpuasa di hari Senin ini karena hari Senin, di dalamnya hari Senin itu aku dilahirkan. Nah, itu dalil, bukti, aksar, bekas, ya, namanya dalil bukti bahwa yang merayakan pertama kali lahirnya Nabi Muhammad itu sendiri. Maka dari itu kita disunahkan untuk berpuasa di Senin dan Kamis, terutama di Senin. Memang beda yang kita lakukan pada saat ini. Kita membuat acara, ada sholawat, ada hadroh, ada ceramah, ada makannya. Kalau Nabi Muhammad merayakan hari lahirnya dengan berpuasa. Namanya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bukan ibadah, jadi tidak perlu dalil. Cuma di dalamnya ada ibadah. Maulid Nabi hanya perayaan, cuma di dalamnya ada ibadah. Begini, kalau Nabi itu puasa dalam merayakan hari lahirnya, kita boleh mengikut. Berpuasa juga ketika di hari Senin atau pas tanggal 12 Rabiul Awal kita puasa walaupun bukan hari Senin, dengan niat karena bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi Maulid Nabi itu luas. Tidak hanya kegiatan seperti ini. Kalau seandainya kita punya rezeki, begitu bulan Rabiul Awal datang, pas bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kita traktir teman-teman kita untuk makan dengan niat bergembira atas kelahiran Nabi. Boleh. Tidak harus begini acaranya. Kampung Jawa, warga Kampung Jawa begitu datang Rabiul Awal, begitu pas bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kemudian Pak RT-nya menyuruh warga Kampung Jawa untuk bergotong royong kerja bakti dengan niat untuk menghiasi kampung karena menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad. Boleh. Gak ada batasan untuk kita merayakan, menggembirakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru-guru saya di pondok dulu bilang, kalau bulan Rabiul Awal datang, kita pakai pakaian yang bagus dengan niatnya untuk merayakan gembira atas Nabi Muhammad. Kemudian dengan mengecat rumah, menghias rumah karena datangnya hari lahir Nabi Muhammad. Boleh semua itu, tidak ada larangannya selagi di dalamnya tidak berbenturan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu? Paham Pak? Jadi itu isinya Maulid Nabi, dan bebas mau merayakan atas gembiranya kita datangnya Nabi Muhammad ke dunia ini. Jam berapa? Oh, masih lama lagi. Masih ada waktu ya? Paham Pak? Paham ya?
dan anak-anak kita jelaskan apa itu isi daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan mengenai fitnah-fitnah dari luar, atau lebih tepatnya bukti atau dalil. Ada satu riwayat di dalam banyak kitab-kitab sirah, kitab-kitab Nabi, kitab-kitab yang menceritakan kisah Nabi Muhammad banyak. Salah satunya di dalam Kitabun Nikah, karangan daripada Imam Bukhari, ya. Dan riwayat ini pun, cerita dan kisah ini pun ada di dalam Hadisul Bukhari. Riwayatnya seperti apa? Kisahnya seperti apa? Yaitu kisah atau riwayat daripada Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Kenal bu Abu Lahab? Kenal? Kenalnya di mana bu? Tahu Pak Abu Lahab? Pamannya Nabi, bukan Abu Janda ya. Abu Janda jadi sembunyi dia di sana. Jadi Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini sudah dinas. Dinas itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Itu surat Al-Lahab. Sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab dan Ummu Jamil nama istrinya dan Utbah Utaibah anak-anaknya semua masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu riwayat di dalam hadis Bukhari, ini sahih. Ini sahih hadisnya, ini dalil. Di dalam hadis Bukhari mengatakan salah satu pamannya Nabi yang lain yaitu Sayyidina Abbas. Paman Nabi itu banyak. Salah satunya lagi ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abbas ini pernah dimimpikan setelah Abu Lahab wafat, mati bukan wafat ya? Setelah Abu Lahab ini mati, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas, beliau bertemu dengan Abu Lahab. Lalu ditanyalah Abu Lahab tersebut, "Wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan setelah kematianmu ini?" Kata Abu Lahab, "Sungguh aku tidak mendapatkan apa-apa yang dahulu aku kerjakan." Artinya dia memang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Lahab melanjutkan, "Tapi wahai Sayyidina Abbas, dengerin baru. Setiap hari Senin," kata Abu Lahab, "setiap hari Senin siksaan dari Allah Subhanahu wa taala diringankan untukku wahai Sayyidina Abbas, dan setiap hari Senin muncul air dari sela-sela jariku untuk bisa aku minum." Masya Allah. Abu Lahab yang sudah jelas kafir, tapi diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Sebabnya kenapa? Ibadallah. Sebabnya pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini bergembira. Kisahnya Suwaibah. Abu Lahab mempunyai seorang budak atau pembantu namanya Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah al-Islamiyah ini pada saat kelahiran Nabi, dia mendapatkan kabar sudah lahir Nabi Muhammad. Lalu kabar tersebut diberitahukan kepada majikannya Abu Lahab. Setelah Abu Lahab tahu bahwa keponakannya lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab bergembira. Saking gembiranya, Abu Lahab memerdekakan, membebaskan si pembantu, si budak tadi, yaitu Suwaibah al-Islamiyah, sehingga atas pembebasan budak Suwaibah tadi, gembiralah Abu Lahab. Atas kegembiraannya itu, maka Allah ringankan siksanya di kubur maupun di akhirat setiap hari Senin. Berkat dia gembira atas lahirnya Nabi, sampai-sampai saking gembiranya dia memerdekakan budak. Masya Allah. Lalu gimana dengan kita yang dari lahir sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana kita yang telah hadir di majlis yang mulia Nabi Muhammad? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Nabi Muhammad
meskipun belum bertemu. Setidaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita masuk ke dalam neraka-Nya Allah, kita minta keringanan seperti sebagaimana Abu Lahab mendapatkan keringanan itu. Karena sungguh kita banyak dosa, kita banyak maksiat sampai detik ini. Namun Abu Lahab mencontohkan kawan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Kita bisa diingatkan, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. InsyaAllah semua yang hadir pada acara sore hari ini, kita semuanya mencintai Nabi Muhammad. Kita berharap syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kali kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu gusar dan galau ataupun bingung dengan diserangnya kita oleh aliran yang tidak jelas di luar sana. Banyak sekali dalilnya. Tidak cukup kita hanya membahasnya di sini sejam 2 jam, tidak cukup. Tapi insya Allah kita berdoa sama-sama, semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita dan perlindungan untuk kita dan anak cucu kita, semoga terhindar dari aliran-aliran yang tidak jelas tersebut, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit karena waktu juga, sedikit kisah pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad. Diawali kelahiran Nabi Muhammad itu 50 hari atau 60 hari setelah pasukan Raja Abraha yang membawa gajah menyerang Ka'bah. Jadi ada suatu waktu Raja Abraha yang berasal dari Yaman, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, sudah tahu semua itu ada di dalam surat Al-Fil. Nah, 50 hari atau dan di dalam riwayat ulama mengatakan 2 bulan sekurangnya setelah kejadian Abraha menyerang Ka'bah itu, muncul salah satu tanda atau mukjizat sebelum detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung kota Yasrib, yaitu Madinah. Kalau sekarang namanya Madinah, kalau dulu namanya Yasrib, kota Yasrib. Jadi di kota Yasrib di suatu malam keluarlah semua penduduk waktu itu yang banyaknya penduduk Yahudi. Mereka melihat ke atas langit, penduduk Yahudi melihat ada satu bintang di antara bintang-bintang lainnya yang sangatlah terang benderang, dan orang-orang Yahudi percaya di dalam kitab mereka sudah mengabarkan bahwa bintang tersebut namanya adalah bintang Ahmad. Namanya bintang Ahmad. Bintang Ahmad itu dipercaya oleh kaum Yahudi bahwa sebentar lagi akan lahir Nabi terakhir, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Sebelum Nabi lahir saja sudah ada mukjizat. Itu sebelum Nabi lahir. Kemudian tepat hari Senin 12 Rabiul Awal, memang para ulama banyak berpendapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 9, tanggal 10 ada, tanggal 11, tanggal 12. Namun para ulama kebanyakan mayoritas mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Pada waktu itu dalam keadaan subuh dini hari, gelap gulita, Ibunda Aminah, ibundanya Nabi Muhammad, dibantu dengan 2 orang di dalam proses persalinan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lahir itu ada bidannya, dibantu 1 orang, kita anggap perawatnya. Bidannya siapa? Ada yang tahu? Nama bidannya Ummu Syafa, ya, atau Ummu Syifa atau Syifa. Ummu Syafa adalah bidan
yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibantu dengan satu orang, kita anggap perawat, namanya Barokah, seorang budak dari Abdullah. Karena ayahnya Nabi meninggal pada waktu Nabi usia 2 bulan di dalam kandungan. Ayahnya Nabi tidak meninggalkan apa-apa, Bu, atau warisan tidak ada, kecuali satu orang budak yang namanya Barokah. Barokah itulah yang menemani bidan Ummu Syafa' pada saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Syifatul Durar juga mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir didatangi 2 orang lagi, yaitu Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Asia ialah istri daripada Fir'aun, dan satu lagi Siti Maryam. Mengapa kira-kira kok Siti Maryam dan Siti Asia yang dipilih oleh Allah untuk menemani proses kelahiran Nabi Muhammad? Di dalam hadis sahih mengatakan suatu hari nanti di surga Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Maryam dan Siti Asia. Itulah kenapa Siti Maryam masih suci, ya, tidak dinikahi oleh siapapun, karena nanti menjadi istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Siti Asia. Nah, itu kisahnya, Bu, Pak. Terpilihnya Siti Asia dan Siti Maryam. Lalu pada proses persalinannya lahirlah insan yang mulia, bani yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Pada saat lahir Nabi Muhammad berbeda dengan bayi-bayi lainnya. Seperti kita berdarah, tetapi Nabi Muhammad lahir tanpa darah. Nabi Muhammad lahir sudah di dalam keadaan hitam atau sudah disunat. Dan Nabi Muhammad pun lahir sudah dalam keadaan memakai celak matanya. Masya Allah, itu Nabi Muhammad. Berbeda dengan kita manusia biasa. Dan tidak sampai di situ. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka keluarlah cahaya dari rahimnya ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah. Saking terangnya cahaya tersebut, dalam satu riwayat mengatakan, dan dalam kitab Syifatul Durar mengatakan, saking terangnya cahaya tersebut menerangi dari Mekah sampai negeri Syam. Bahkan dalam riwayat yang lain juga mengatakan ibundanya Nabi Muhammad, saking terangnya cahaya tersebut bisa nampak, bisa kelihatan gedung-gedung yang berada di negara Syam tersebut. Masya Allah. Jadi seterang benderang pada saat Nabi Muhammad lahir. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yang sempurna, tidak kekurangan satu apapun, mulai dari fisik maupun apalagi batin. Dalam kitab Syifatul Durar lagi ada riwayat mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad itu lahir, kayak memesan sendiri gitu, badannya, tubuhnya, seakan-akan membuat sendiri gitu. Hidungnya mancung, kemudian alisnya melengkung seakan menyatu, bulu matanya lentik, kemudian rambutnya hitam, bola matanya hitam, sempurna sebagaimana kita menciptakan diri kita sendiri. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu fisik dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Namun para ulama banyak dari kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah yang mengulas, memberitakan, mengabarkan kepada kita bagaimana visi Nabi Muhammad. Itulah tadi yang saya sebutkan. Tidaklah cukup kita bahas hanya sejam, 2 jam, namun terus tidak akan pernah habis dibahas kalau sudah mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama mengatakan jika pepohonan jadi pena dan lautan jadi tinta, tidak akan pernah bisa menuliskan sampai habis kisah daripada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Udah ngantuk. Sorry, udah ngantuk. Ngantuk belum? Tapi ada makanan. Makanannya keluar, habibnya ceramah cuy. Makanannya keluar. Adroh mana? Adroh. Ngantuk adroh. Aduh, udah makanan udah lupa adroh. Adroh, salawat dulu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah.
Nabi Muhammad SAW langsung dikabarkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Waktu itu Abdul Muthalib sedang bertawaf di Ka'bah, sehingga mendapatkan berita yang sangat menggembirakan. Abdul Muthalib langsung sujud syukur dan sholat 2 rakaat. Pada waktu itu sudah ada sholat, ya, sholatnya sholat secara agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada yang bilang Abdul Muthalib, bapaknya Nabi Abdullah, ibunya Nabi Aminah, Abu Talib, semuanya masuk ke benar. Masya Allah. Tidak etis ya, tidak etis itu. Sanggup kita mengatakannya pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Abdul Muthalib langsung ke rumah kembali menemui Aminah, lalu digendongnya bayi kecil, bayi mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan oleh Abdul Muthalib, "Wahai Aminah, siapa nama yang telah kau siapkan untuk bayi yang mulia ini?" Aminah menjawab dan bercerita kepada Abdul Muthalib bahwa sesungguhnya, wahai Abdul Muthalib, waktu aku mengandung bayi ini sekitar 7 bulan, aku mendapatkan mimpi, kata ibunda Nabi Muhammad, mimpi bahwa ada sebuah pesan dalam mimpi tersebut agar anak Aminah nanti ketika lahir dinamai dengan nama Muhammad. Jadi namanya sudah disiapkan, Bu, Pak. Namanya Nabi Muhammad sudah disiapkan. Bahkan dalam riwayat yang lain pula ada yang mengatakan nama Muhammad itu memang dipilihkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang berarti orang yang sangat terpuji di dunia dan di akhirat. Memang benar terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah insan yang paling terpuji di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang berkah. Amin. Kemudian kita minta diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa terus, hati kita mantap, hati kita bulat tekad, tidak terbayangkan akan terjangan aliran paham di luar sana yang semakin hari semakin kuat merongrong masa muda anak-anak, cucu-cucu kita, masa depan yang akan datang nanti. Maka dari itu harus kita bentengi dari sekarang, dimulai dari diri kita sendiri, insya Allah taala. Kemudian anak sampaikan yang terakhir kepada bapak dan ibu-ibu sekalian. Anak khusus mewakili Setimron mungkin mengundang bapak dan ibu sekalian setiap 2 minggu sekali, artinya 2 kali dalam sebulan, untuk hadir ke Masjid Al-Ihsan ini pada malam Sabtu. Betul? Ya? Jadi malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, setiap 2 kali dalam sebulan di Masjid Al-Ihsan ini pada Isya ada pengajian. Apa saja kegiatannya? Pembacaan maulid, kisah-kisah Nabi, sholawat, hadroh, kemudian ditutup dengan pembukaan pengajian kitab, membahas kitab tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa sempatkan waktu 2 kali saja dalam sebulan untuk datang atau hadir ke masjid ini. Sama-sama kita dalam rangka kita majelis taklim tersebut, dalam rangka kita bergembira atas adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini hari Ahad, hari Minggu, hari Jumat depan kita rutinan di sini, ya, saya tanya sama Ustaz ya, datang semua ya Pak, kasih tahu yang lain, kita ramaikan majelis taklim, kita bentengi diri kita dari hal-hal yang mengganggu kita selama ini. Amin ya rabbal alamin.
sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.